Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah, NIM 12403193184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi bacaan. Nah, apa sih reproduksi bacaan itu? Reproduksi bacaan adalah kegiatan atau kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dengan tulisan aslinya. Kegiatan reproduksi bacaan meliputi yang pertama yaitu menyusun ringkasan, yang kedua menyusun resensi, yang ketiga menyusun rangkuman, yang keempat menyusun sintetis, yang kelima menyusun abstrak, yang keenam menyusun ikhtisar, yang ketujuh menyusun simpulan, dan yang terakhir menyusun sinopsis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan terlebih dahulu. Ringkasan adalah upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat dengan mempertahankan urutan-urutan isi. Langkah meringkas yaitu yang pertama, baca berkali-kali teks aslinya. Yang kedua, catat gagasan utama atau gagasan penting. Kemudian, susun kembali bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dengan bahasa sendiri, namun tetap memperhatikan susunan gagasan penulis asli. Yang kedua ada ikhtisar. Di sini ikhtisar adalah upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat tanpa mempertahankan urutan-urutan isi. Ciri-ciri ikhtisar yaitu yang pertama, untuk mengambil inti dari karangan. Yang kedua, bebas menggabungkan kata tetapi tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tidak memperhatikan urutan gagasan. Yang keempat, merupakan tulisan baru yang ditulis ulang dari gagasan teks. Selanjutnya, resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberi penilaian atas suatu bacaan. Pada resensi, biasanya dia menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari suatu bacaan tersebut. Kemudian rangkuman. Rangkuman adalah bentuk ringkasan yang menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merangkum, yaitu yang pertama, hanya mengungkapkan gagasan pokok atau bagian penting. Yang kedua, contoh, ilustrasi, keterangan ataupun penjelasan bisa dihilangkan. Selanjutnya, panjang rangkuman dilarang melebihi sepertiga panjang naskah asli. Yang keempat, dilarang mengubah sistematika atau urutan gagasan. Yang kelima, harus tetap menjaga keseimbangan dengan yang dibahas penulis. Kemudian sintetis. Sintetis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru sesuai kebutuhan penulis. Ada cara menyusun sintetis, yaitu yang pertama, tetapkan topik yang hendak kita tulis. Kemudian yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. Yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan tersebut. Yang keempat, amati setiap perbedaan dan persamaan dari sumber-sumber tersebut. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip, lalu simpulkan. Dan yang terakhir, jangan lupa mencantumkan sumber kutipan. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak jika dihasilkan dari penelitian memuat 1. Latar belakang dan tujuan penelitian, 2. Kajian atau tinjauan literatur, 3. Bahan dalam metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima simpulan dan saran. Namun berbeda dengan abstrak jika dihasilkan dari pemikiran kritis. Abstrak jika dihasilkan dari hasil pemikiran kritis hanya memuat 1. Pendahuluan dan tujuan, 2. Isi yang terdiri dari subjudul, dan yang ketiga penutup. Kemudian ada simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan
dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari masalah yang diungkapkan. Cara membuat simpulan yaitu cari kata kunci dari tiap-tiap paragraf. Dan ada hal-hal yang perlu dihindari dalam menyimpulkan, yaitu yang pertama, simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua, simpulan telah dituliskan di bab akhir karya tulisnya, tetapi tidak dijelaskan dan dibuktikan dalam penelitiannya. Yang ketiga, simpulan terlalu bertele-tele. Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan. Ciri-ciri sinopsis yaitu alur cerita disusun secara berurutan dari awal hingga akhir secara kronologis dan tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan hendaknya jenis bahasa persuasif atau berupa bahasa ajakan, kalimat ajakan. Yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang kelima, membuat penasaran calon pembaca. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.